وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina asani Allah wa ilaikum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari dinul Islam. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya ketika kita mengisi hari-hari kita dengan mempelajari kitab-kitab para ulama yang benar, maka insya Allah umur kita sudah selesai, tapi kitab-kitab yang harus kita pelajari masih banyak yang belum kita baca. Oleh karena itu, yang pertama, jangan pernah merasa kalau ilmu kita sudah tinggi sehingga kita malas belajar. Artinya kita harus selalu belajar. Kemudian yang kedua, nggak ada gunanya kita membaca, mentelaah kitab-kitab, buku-buku, ya, kitab suci dari agama lain atau pemikiran-pemikiran lain. Ada orang yang sibuk baca kitabnya orang ateis, sibuk baca komik, gitu kan. Justru itu membuang-buang waktu. Dan ciri orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka yang kemudian terhadap hal-hal yang sia-sia mereka mu'rid, menolak, nggak mau melakukan. Maka harusnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang aku beriman, orang-orang yang punya visi ke depan yang positif, itu menyibukkan diri pada kitab-kitab yang baik, bukan kemudian pada tulisan-tulisan yang nggak jelas. Ya, baca koran yang beritanya sekarang kamu baca besok berubah, itu lebih baik baca kitab. Oleh itu maka ya melalui forum ini kita coba untuk istiqomahkan selalu setiap hari kita baca kitab, dan begitu satu selesai kita pindah ke kitab lain, satu selesai kita pindah ke kitab lain, itu sampai kemudian Allah memindahkan roh kita dari dunia ke alam kubur, gitu. Dengan itu maka keistiqomahan, kesabaran itu dipentingkan atau diperlukan dalam kegiatan seperti ini. Dan buah dari kesabaran itu, kata Nabi SAW, man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang kemudian menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan dia sabar di situ, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Jadi kalau kamu bingung surga lewat mana, lewat majelis ilmu, udah selesai, duduk anteng dengerin, gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan kun aliman au muta'alim. Jadilah orang alim, orang yang ngajar kalau bisa. Kalau nggak bisa, muta'alim, yang belajar sambil nyatet, gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, au mustami'in, pendengar aja, dengerin tok, masih mending. Kemudian yang keempat, wala takun robi'an, dan jangan menjadi yang keempat. Yang keempat siapa? Ya bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami'. Artinya orang-orang yang menjauhi majelis ilmu, jangan. Kasihan, hidupmu sia-sia kalau kemudian kamu menjauhi majelis ilmu. Sekaya-kayanya apapun kamu, ya kalau kamu jauh dari majelis ilmu itu jelek. Semiskin-miskinnya apapun kamu, kalau kamu dekat dengan majelis ilmu, insya Allah itu masih lebih baik. Karena orang kaya, ya itu kalau nggak punya ilmu, kesudahannya adalah neraka. Orang miskin kalau punya ilmu, maka insya Allah itu paling mati di dunia, tapi kemudian di akhirat mendapatkan kedudukan yang tinggi. Siapa yang berjanji? Allah. Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Derajat orang beriman dan mau menuntut ilmu akan ditinggikan. Jadi kalau kamu pengen mulia di dunia dan di akhirat, banyak-banyak menuntut ilmu. Mobil khusus ilmu agama. Ya. Saya belajar ilmu teknik, S1, S2 gitu kan. Tapi di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ilmu nggak berguna. Maksudnya nggak berguna tuh, nggak itu yang saya ajarkan itu loh, nggak itu yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah ilmu agama. Boleh seorang itu belajar teknik, belajar ilmu-ilmu peternakan, ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu hukum, boleh gitu. Cuman begitu konteksnya adalah majelis ilmu, tentu yang dibutuhkan umat itu adalah ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu akidah. Gitu. Oleh karena itu maka yang kita ajarkan tiap pagi di sini, yang secara formal kita lakukan adalah belajar ilmu agama. Karena ini yang kamu butuhkan sampai hari nanti kamu mati. Gitu. Allah, kita alhamdulillah ganti kitab, tapi
oleh pengarang atau penulis yang sama, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini judul kitabnya adalah Kaidah-Kaidah Fikih. Kalau kemarin adalah Mandumah Qawaid Fiqhiyah, yaitu bait-bait tentang kaidah fikih. Nah, kalau ini kaidah fikihnya. Jadi kemarin itu semacam puisinya, sajaknya gitu. Tapi intinya ya ini. Jadi inti dari puisi atau sajak yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di kemarin itu ya ini sekarang terekstrak atau terangkum dalam kalimat-kalimat ini. Dan ini difahami oleh para penuntut ilmu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau selalu memulai, dan ini adalah adab atau etika para ulama ketika memulai atau menulis sebuah kitab dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai menulis Bismillahirrahmanirrahim pada awal surat atau awal Al-Quran yang ada pada awal surat, yaitu Al-Fatihah. Cuman kalau konteks Al-Fatihah nanti ulama berselisih pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau enggak. Tapi ya, kalau dalam kitab-kitab akhirnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu maka seorang muslim harus adabnya ya, kalau memulai sesuatu apapun yang baik-baik, Bismillah. Mulai nyolong ya jangan Bismillah, mau nyolong sendal Bismillah jangan. Tapi mulai yang baik-baik, mau ngapain, mau makan Bismillah, mau minum Bismillah, mau tidur kalau masih ingat doanya Bismika Allahumma ahya, Bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, atau aku hidup dan menyebut namamu aku mati. Jadi bahkan untuk hidup dan mati pun kita disuruh menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia untuk semua makhluk. Orang kafir kebagian gitu kan. Tapi kalau kemudian Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang beriman. Ya, kalau kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kamu hayati itu. Agar kemudian kamu paham benar bahwasanya Allah itu punya rasa sayang yang besar banget kepada seorang hamba. Sampai nanti ya, ketika mizan itu sudah ditegakkan, mau ditimbang, itu Allah kemudian datangkan manusia dengan catatan dosa 99 jenis, 99 masalah, tapi nggak ada kesyirikan di situ ya. Nah kemudian Allah datangkan satu kartu, nah, ini dikenal dengan hadis bitokoh, yaitu tertuliskan la ilaha illallah, ditaruh di timbangan sebelahnya. Jadi ini timbangan dosanya, yang sini timbangan la ilaha illallah milik orang itu. Kemudian 99 itu kalah dengan satu kartu ini. Saking rahimnya Allah kepada umat yang beriman kepada Allah. Jadi dengan mendekati momen-momen Natal ya. Jadi jangan sampai kemudian kita wah podo ae, Kristen podo ae, akhirnya ke gereja, enggak. Karena Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen. Islam adalah Islam, Nasrani, nggak bisa dicampur adukkan. Ya, jadi nanti kalau ada orang yang ngajak kamu, apalah ada acara apa di gereja, nggak usah ikut. Karena Allah sendiri yang mengatakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Bahwasanya dengan menjadi seorang Muslim, kehormatan itu ada, ya, dan nggak boleh kita merasa hina karena menjadi orang beriman. Wanifidin azani Allah wa yakum bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adalah pujian ya, untuk Rabb semesta alam. Rabb ini berarti dimulai dari menciptakan, menjaga gitu. Itu adalah Allah yang punya kuasa. Makanya kalau orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kok kemudian ya nyari pesugihan, nah ini enggak pas. Berarti dia enggak paham Rabbul alamin itu artinya apa. Ya. Kemudian wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan sholawat dan salam semoga tercurah kepada Muhammad dan para keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Ketika ada yang seperti ini, maka kita nggak perlu baperan. Oh, nggak ada sayyidnya. Bahkan di dalam bacaan sholat pun nggak ada. Ketika sholat adalah amal yang tertinggi, amal yang paling mulia, Nabi mencontohkan nggak perlu ada sayyid, maka dalam tulisan seperti ini kalau nggak ada sayyid ya nggak apa-apa. Cuman bedanya kalau ditambahin sayyid ya nggak apa-apa juga gitu, karena ini tidak terkait dengan ritual ibadah. Tapi kalau kaitannya dengan ritual ibadah secara langsung dalam artian bacaan sholat, maka menambahkan sayyid butuh dalil. Kalau nggak ada dalil ya jangan. Cuman pada konteks terjemahnya sudah ditulis Nabi Muhammad. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, ini adalah paragraf pertama pembukaannya. Kemudian amma ba'du. Bahadhihi qawaidu fiqhiyah, maka ini adalah qawaid fiqhiyah jami'atun yang menghimpun
lima sa'ili kasirotin, masalah-masalah yang banyak. Jadi masalah fikih yang banyak itu dirangkum menjadi kaidah-kaidah ini. La yastaghni anha talibul ilmi. Ya. Yang banyak gitu. Sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Ini lamnya harusnya lam takkid ini. Bukan lagi nih, lam jil. Artinya dengan kita memahami qawaid fikih ini, maka insya Allah nanti kalau kita ngomongkan hukum fikih itu enak. Kok kondisinya seperti apa sih? Gitu. Nanti kita coba lihat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.